Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nela Agustin. Saya dari kelompok 9 mau mereview makalah kelompok 3, yaitu mekanisme dan proses pelaksanaan legal audit syariah. Tahap persiapan audit. Tahap prosedur audit yang pertama adalah persiapan. Dalam rangka melakukan persiapan, hal-hal yang umum dilakukan oleh auditor adalah yaitu yang pertama menentukan metode pendekatan, dan yang kedua penugasan audit. Dalam membuat penugasan ini terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan oleh auditor, yaitu dasar hukum. Dalam melakukan aktivitas audit, akuntan publik harus mampu menyatakan dan menjelaskan dasar hukum atas kewenangan auditnya. Dan penetapan waktu pengendali teknis harus mampu memperkirakan waktu yang cukup untuk merencanakan audit sehingga rencana mulai audit dapat dipenuhi oleh auditor. Waktu yang diperlukan untuk merencanakan penugasan audit itu berbeda-beda, tergantung dari yang pertama, apakah audit merupakan audit yang pertama atau audit ulangan. Yang kedua, apakah perencanaan penugasan audit atas auditor bersifat tunggal atau cukup unik? Bersifat tunggal yang cukup unik atau perencanaan yang lebih dari satu audit sekaligus. Perencanaan penugasan untuk initial audit membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan repeat audit. Pengalaman auditor. Sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam proses penugasan audit adalah pengalaman dan pemahaman auditor atas kondisi auditan dalam hal yang pertama kekuatan dan kelemahan manajemen, yang kedua kekuatan dan kelemahan sistem, yang ketiga catatan mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan, dan yang keempat budaya yang berkembang di auditan. Dan yang terakhir, notulen rapat-rapat penting dan isu yang berkembang di media massa. Untuk poin ketiga, penerbitan surat tugas. Fungsi pokok dari surat tugas audit adalah pemberitahuan kepada auditor bahwa akan dilaksanakan audit pada unit tersebut. Dalam surat tugas audit umumnya tercantum tim yang akan terlibat dalam penugasan di unit tertentu. Adapun isi surat tugas audit meliputi dasar audit, tujuan audit, objek dan lokasi audit, periode audit, dan waktu pelaksanaan audit, dan susunan tim audit. Selanjutnya poin keempat, pemberitahuan audit. Pelaksanaan audit intern harus dilengkapi dengan surat pemberitahuan audit dari SKAI atau PE audit intern yang dapat disampaikan kepada auditor sebelum atau pada audit dilaksanakan. Selanjutnya, data yang dibutuhkan untuk persiapan proses audit perusahaan bagi perusahaan atau instansi yang ingin melakukan audit. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan, yaitu permanent file dan current file. Selain data yang diminta dilengkapi, perusahaan juga harus memastikan bahwa setiap data berupa rincian harus sinkron dengan laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan. Tujuan dan manfaat. Poin B, tujuan dan manfaat penyusunan program audit. Penyusunan program pengujian terinci atau audit memiliki tujuan dan manfaat, yaitu yang pertama, menetapkan hubungan yang jelas antara tujuan audit, metodologi audit, dan kemungkinan-kemungkinan pekerjaan lapangan yang harus dikerjakan. Yang kedua, mengidentifikasi dan mendokumentasi prosedur-prosedur audit yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, memudahkan supervisi dan review. Yang keempat, membantu dalam pengumpulan bukti yang cukup dapat diandalkan dan relevan untuk mendukung opini atau pernyataan pendapat atau simpulan audit serta mencapai tujuan audit. Langkah-langkah penyusunan program pengujian terinci diantaranya, yang pertama, memahami istilah baku. Yang kedua, menetapkan pendekatan audit, yaitu
pendekatan proses dan pendekatan hasil. Yang ketiga, memfokuskan pada pembuktian kriteria audit yang telah ditetapkan. Yang keempat, menetapkan prosedur audit yang tepat sebagai bagian dari program penguji terinci. Dan yang terakhir, menetapkan format program audit. Pelaksanaan penugasan audit. Kegiatan dalam audit meliputi pengumpulan data atau sampling, pengujian kompetensi data, pengujian atas kriteria yang ditetapkan, penyusunan dan pengkomunikasian konsep temuan audit, peroleh tanggapan resmi dan tertulis atas konsep temuan audit, dan penyampaian temuan audit. Dalam tahap pelaksanaan audit haruslah meliputi kegiatan, yaitu mulai dari mengumpulkan, kemudian proses menganalisis, menginterpretasikan, sampai dengan mendokumentasikan bukti-bukti audit yang ada, disertai pengumpulan informasi lain yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur audit awal yang sebelumnya telah digariskan dalam prosedur audit program dalam rangka mendukung hasil audit. Pelaporan hasil, dan poin yang terakhir yaitu pelaporan hasil audit. Setelah selesai melakukan kegiatan audit, auditor intern berkewajiban untuk menuangkan hasil audit tersebut dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut harus memenuhi standar pelaporan, memuat kelengkapan materi, dan melalui proses penyusunan yang baik. Laporan hasil audit adalah media yang digunakan oleh auditor internal untuk mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan maksud menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan oleh manajemen terkait dengan temuan audit, kesimpulan, dan rekomendasi hasil penugasan audit. Terima kasih, cukup sekian review dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.